Mbak Gina? Mbak ngapain nyuci cermin tengah malam kayak gini pakai lilin? Bu, gimana pijitannya pas, Bu? Mas Mbak, enak banget. Kayaknya bentar lagi saya bakal ketiduran deh. Ya, Bu. Lanjut ya, Bu. Enak banget jadi orang kaya. Bisa santai-santai, nggak pusing mikirin kerjaan kayak gue. Mumpung dia tidur nih, apa aku ambil dikit aja ya uangnya? Mbak. Kok berhenti mijetnya? Kamu mau maling ya? Enggak, Bu. Tadi dompet Ibu jatuh terus saya mau bantu ngambilin aja. Berani-beraninya kamu maling di rumah saya. Enggak. Ini buktinya. Kamu mau ngambil uang di dompet saya? Lihat aja kamu, saya bakalan laporin kamu ke polisi. Ampun, Bu, ampun. Aduh, saya minta maaf, Bu, tapi jangan laporin saya. Saya akan ganti rugi. Saya akan kasih uang ke Ibu. Saya akan kasih uang ke Ibu terus semua treatment Ibu hari ini semuanya gratis. Saya yang bayarin, ya Bu ya. Yang penting Ibu jangan lapor polisi, jangan lapor Ibu saya, ya Bu ya. Ini Bu, semuanya. Oke, saya nggak bakal ngelaporin kamu ke polisi. Tapi sekarang kamu pergi dari rumah saya. Saya nggak mau ada maling di rumah saya. Misi, Bu. Berani-beraninya kamu mencuri di tempat klien. Gara-gara kamu, saya ditegur keras, tau nggak? Dan klien itu ngancam mau viralin kita di TikTok. Kamu ngancurin reputasi usaha saya, hah? Saya minta maaf ya, Bu ya. Saya hilaf tadi. Tapi saya udah minta maaf kok ke kliennya. Siap banget sih tuh orang. Padahal kan aku udah kasih uang ganti rugi yang lebih banyak dari uang yang ada di dompet. Tetap aja ngadu. Kenapa kamu kayak gitu? Kamu kesel sama saya? Mau ngamuk? Enggak, Bu, enggak gitu. Tapi serius, Bu. Tadi saya hilaf, tapi saya udah minta maaf juga ke kliennya, terus saya juga udah ganti rugi. Alah, gara-gara kelakuan kamu itu, bisa bikin klien pada kabur, tau nggak? Mulai sekarang gaji kamu saya potong. Bu, jangan gitu dong, Bu. Kalau Ibu langsung potong gaji saya gimana? Nanti saya makannya, saya nggak punya uang lagi. Kalau urusan utang, saya kan udah bilang sama Ibu, saya janji sama Ibu, saya akan nyicil. Nggak perlu kamu cicil. Saya akan potong semua gaji kamu dan pesangon kamu. Karena mulai besok kamu nggak kerja di sini lagi. Kamu saya pecat. Sial. Bisa-bisanya sih gue dipecat. Mana gaji nggak dibayar full lagi. Semua gara-gara tuh perempuan ya. Udah dia ngambil semua uang gue, masih aja ngadu, resek banget sih. Gina? Dia kenapa sih ngomel-ngomel aja? Macem kayak nenek-nenek kena pembatasan masuk mall begono gegara keriput. Oh, mana teh kunaon atuh Gina? Eta teh muka teh asem gitu, aya naon? Enggak apa-apa tadi.
Cuma ada masalah dikit aja sama klien di spa. Bagaimana kabar mak lu? Baik kok. Alhamdulillah kalau baik. Tapi Gin, kamu tetap harus jaga kondisi Bu Yulia ya. Dengerin tuh kata Aini. Ih, jangan cuma parah aja yang merhatiin emak lu. Ya kan? Lu juga kudu merhatiin emak lu. Sebab kan itu emak lu juga. Farah terus yang dipuji-puji. Kenapa sih kayaknya semua orang tuh pikir Farah yang paling baik? Ya jelas aja dia telaten. Dia di rumah mulu nggak ada kerjaannya, pengangguran. Ya, kalau aku kan beda. Aku tulang punggung keluarga. Aku yang biayain pengobatan ibu, aku yang biayain kuliahnya Farah. Jadi stop ya, kalian semua banding-bandingin saya. Iya, Farah. Gin maaf. Maaf kalau udah bikin kamu salah paham ya. Kunaon atuh si Gina teh nya jadi sensi gitu. Kawas eta tamrak loba teh ngadahar cabe gitu. Udah ibu-ibu. Ya udah tuh hayu. Ngapain sih belajar nggak ngasilin duit juga? Mbak balikin dulu laptop aku Mbak. Aku besok ada ujian, aku harus kuliah Mbak. Bisa nggak sih? Berhenti kuliah aja? Mbak justru aku kuliah tuh supaya aku dapat kerjaan yang bagus. Kenapa kayak gini? Nanti kalau laptop aku rusak gimana? Alah, aku juga nggak kuliah, aku bisa kok ngasilin duit, dapat kerjaan bisa. Justru aku kan, aku yang tulang punggung keluarga di sini bukan kamu. Mbak itu ada masalah apa sih Mbak? Kenapa Mbak tiba-tiba kayak gini? Iya. Dan salah satu masalah aku adalah kuliahnya kamu. Mbak tuh capek banget. Tiap hari kerja, pontang-panting, memenuhi kebutuhan keluarga kita. Belum lagi biaya berobatnya ibu. Terus yang lebih capek lagi tuh bayarin kuliahnya kamu. Maafin aku ya Mbak, aku juga udah nyoba untuk ngajuin beasiswa cuma belum ada kabar lagi Mbak, mungkin belum rezeki aku. Ya udah makanya berhenti aja. Terus cari kerja. Lagian aku juga nggak yakin nih sekarang bisa bayarin kuliah kamu. Mbak udah gak ada kerjaan. Maksudnya Mbak udah gak kerja? Kenapa Mbak? Udah nggak perlu banyak pertanyaan. Yang jelas Mbak dipecat tuh karena utang biaya ibu berobat tuh sampai sekarang belum dilunas-lunasin sama Mbak. Gina, kenapa ini? Kenapa kamu begitu sama adik kamu, nak? Memang dari pertama, ibu yang minta Farah buat kuliah dan jadi sarjana. Supaya Farah bisa mengangkat derajat martabat keluarga kita, nak. Jadi menurut ibu, aku yang tiap hari meres keringat, kerja pontang-panting itu nggak ada gunanya ya buat ibu? Nggak bisa ngangkat derajat keluarga kita? Aku tuh selalu nanggung semua beban keluarga ini. Aku selalu Bu capek. Astagfirullahaladzim. Gina, ibu minta maaf ya, nak. Kalau gitu biarin sakit ibu gak usah diobatin aja. Tapi ibu minta tolong supaya Farah tetap kuliah ya, nak ya. Tolong Gina. Ini kalau kayak gini tuh ceritanya ibu tuh kayak nyiksa aku perlahan-lahan, Bu. Ibu nggak ada capek-capeknya ya? Mau jadiin aku sapi perahnya Farah. Astagfirullah. Ibu kalau ibu nggak berobat, nggak ada uangnya. Terus kalau ibu kenapa-napa gimana? Siapa yang disalahin aku? Aku terus. Gina. Ya Allah, Gina. Ibu. Mbak bawa ibu Mbak.
Diminum dulu ya, Lik. Makasih, Mai. Ini sebenarnya ada apa sih? Hai. Nggak apa-apa kok, cuman lagi pusing dikit aja. Ini, Ai. Tadi pas saya datang tuh, Malik lagi pusing pegangin pala gitu. Takutnya pas kemarin di rumah sakit ada yang belum sembuh total. Nah, saya suruh Malik buat ke dokter lagi, tapi dia nggak mau. Jangan kayak gitu, Lari, ceritanya. Ayo coba ya, mendingan kamu yang bujuk. Siapa tahu kalau kamu yang bujuk dia mau. Mau aku anterin ke rumah sakit? Nggak usah, Ai. Lagian ini dari tadi kan aku diperhatiin sama pasangan baru ini, jadi langsung enakan aku. Lagi sakit masih aja bercanda. Kamu tuh kebiasaan deh. Kamu juga sebenarnya tuh jangan sering-sering keluyuran, Malik. Mendingan kamu istirahat habis pulang dari sini. Nanti aku pesenin makanan buat kamu gimana? Bandel banget, heran deh. Udah lah, jangan bandel, bisa nggak sih? Waalaikumsalam. Kenapa? Dan? Kenapa? Ada apa, Lari? Itu Bu Yulia baru aja meninggal. Kamu yang kuat ya. Insya Allah. Bu Yulia husnul khotimah. Kenapa sih? Sampai ibu meninggal aja. Ibu bikin aku seolah-olah aku itu anak yang paling jahat. Bu Yulia nggak pernah berpikiran kayak gitu. Menurut aku justru kamu anak yang hebat. Kamu udah ngebantu ibu kamu. Tapi memang Allah berkehendak lain. Jadi lebih baik kamu harus coba ikhlaskan semuanya ya. Ah, bener tuh. Ya udah deh, kita pamit duluan ya. Iya. Ayo Put. Ayo. Kita pulang yang begini ya. Assalamualaikum. Ya, kita juga pamit ya Gina, Farah. Assalamualaikum. Mas, ibu aku meninggal. Aku udah tahu kamu dipecat dari SPA. Itu artinya kamu udah nggak ada penghasilan lagi. Kalau kamu udah nggak ada penghasilan lagi, itu artinya aku nggak bakalan dapat duit lagi dari kamu. Mending kita putus aja. Kamu jangan pernah cari aku lagi. Aku udah nggak mau sama kamu. Kenapa? Kenapa? Kenapa semua orang cuma bisa manfaatin aku? Ibu, adik aku, pacar aku, semuanya cuma bisa manfaatin aku aja. Bang, saya minta maaf banget. Sekarang kami belum ada uangnya, apalagi ibu kami juga baru aja meninggal. Jadi tolong pengertiannya ya, Bang. Cukup hari ini aja ya. Kematian ibu lu jadiin alasan. Besok gak bisa bayar utang, gua sitaan di rumah. Makanya lain kali Mbak jangan suka minjem uang ke rentenir. Jadinya kayak gini kan, kita malah diganggu dan diancam sama dia. Aku tuh takut Mbak. Kamu pikir cari duit itu gampang? Kuliah kamu, biaya ibu berobat, itu mahal. Udah deh, kamu mulai sekarang harus berhenti kuliah, cari kerja. Mbak, enggak Mbak, aku nggak akan berhenti kuliah. Aku
Aku mau jaga amanah ibu sampai aku jadi sarjana. Ya udah, jual diri aja sana. Terus jangan lupa ya, sisanya kasih ke Mbak. Biar Mbak bisa bayar utang tuh rentenir. Astagfirullahaladzim. Mbak tega ya Mbak ngomong kayak gitu sama aku? Bodoh. Mulai sekarang aku nggak akan ngebebanin Mbak Gina lagi. Aku harus cari penghasilan sendiri, biar aku bisa tetap kuliah dan wujudin keinginan ibu aku. Hei, Farah. Kamu ya? Kamu kenapa belum pulang? Ini kamu belum ganti baju loh, habis dari makam tadi. Iya Kak, tadi aku lagi nyari angin aja di sini. Kamu lagi ada masalah ya? Iya Kak. Mbak Gina maksa aku untuk berhenti kuliah. Karena dia udah gak mau biayain aku lagi. Tapi masalahnya, aku tuh gak mau berhenti kuliah Kak. Karena kuliah itu permintaan terakhir ibu aku. Makanya dari tadi tuh aku mikir di sini. Aku pengen cari kerja. Ya biar aku bisa bayar kuliah aku sendiri. Iya bener, pokoknya aku setuju sama kamu. Kamu gak boleh putus kuliah ya. Ya, insya Allah pasti semuanya ada jalannya. Apalagi kalau niat kamu baik, Allah pasti kasih semuanya. Iya sih. Tapi aku tuh sekarang bingung. Aku harus kerja apa, Kak? Kamu jualan online aja gak sih? Kamu kan aktif di sosial media. Aku lihat juga followers kamu banyak. Aku yakin banget itu pasti followers kamu mau beli jualan kamu itu. Jualan online? Kakak ada rekomendasi mau jualan apa? Kayak makanan atau apa? Aku ada kenal seller makeup. Nah, nanti aku kenalin ke kamu, itu pokoknya trusted banget. Boleh Kak, nanti aku coba ya. Makasih banyak ya Kak sarannya. Ya. Zidan, Aini. Malik. Semoga aja Malik gak ngelihat waktu Zidan lagi pakai kekuatannya untuk ngobatin aku. Makanya kerjaan lu tuh jangan cemberut aja. Sono lu pergi ke salon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Gina. Lu bawa apa tuh? Box make up. Ini saya kan habis dipecat dari tempat saya yang spa waktu itu. Makanya ini saya lagi coba-coba usaha makeup keliling. Murah kok, cuma 200.000 aja. Bu Yayan sama Bu Iput mau nggak? Hah? Ayo dong. Ya, hitung-hitung bantu anak yatim piatu. Kebetulan pisan atunya Ibu teh mau reunian sama teman-teman Ibu di mall gitu. Kumaha kalau kamu teh make upin Ibu gitu. Pokoknya mah harus cantik gitu. Pas banget ya. Ya, lu duduk mari, gua ambil minum dulu, ya. Ya udah. Ya ampun. Ini panglaris nih. Coba. Kenapa Bu Iput? Iya teh naonan. Kita salah. Ku naon Ibu teh bukannya cantik atuh ieu mah kalah siga monyet rawon.
di mana? Mana teh bisa henteu atuh make upin Iput, ha? Ya pede aja kali, lagian ini tarif makeup saya itu murah. Gina, nu aya Iput teh malah dibully nanti sama teman-teman Iput. Gitunya kalau kayak gini mah mau pede bagaimana gitu. Make up kamu teh berkualitas tapi skill kamu teh eueuh gitu alias nol. Bu Iput, jangan ngehina ya jadi orang. Ya mungkin aja mukanya Bu Iput yang nggak pantas sama makeup bermerek saya. Maksud mana teh? Muka Iput teh goreng patuh gitu? Hah? Entah pantas make make up mana? Ngehina mana teh? Hah? Iput teh paling cantik. Iput teh paling cantik. Ya Allah, jangan pada berantem. Kenapa tuh muka? Astagfirullahaladzim, Dani lu apain sih Iput? Mukanya kayak begitu, ya Allah. Ya Allah, tuh muka kayak biduan kagak ada pesaweran. Lihat. Iput dikatain biduan kurang sawer gara-gara mana? Gimana sih? Bisa make upin kagak lu, Main geloyor aja. Alhamdulillah banyak yang mesen. Ternyata Kamaya bener ya. Jualan make up itu belum banyak saingan. Pesanan Mbak Maya. Ke Santi 1, ke Suci 1, ke Cinta 1. Udah beres semuanya. Sekarang aku packing. Tinggal aku kasihin deh. Kemana kamu? Masih nekat kuliah? Hah? Iya Mbak, aku bakal tetap kuliah. Tapi Mbak tenang aja, aku udah nggak akan pakai uang Mbak lagi. Karena sekarang aku udah jualan. Jualan apa? Jualan make up. Kamu tahu apa soal make up? Dan kebanyakan gaya. Ternyata aku baru tahu rasa. Alhamdulillah Mbak, aku baru beberapa hari ini aja jualan aku udah banyak. Ya paling hari pertama doang, nanti kesananya juga sepi. Nih ya, saran Mbak, mendingan yang gampang-gampang aja deh. Nih, produk buat cowok tuh bisa dicoba. Gampang lagi nih, kamu cuma pakai baju seksi, terus goda cowok-cowok, pasti banyak kamu pelanggannya. Haji Mbak, Mbak itu benar keterlaluan ya Mbak. Aku tuh dari kemarin udah sabar kalau nggak dapet sikap Mbak. Tapi Mbak nggak berubah ternyata. Kalau Mbak nyuruh aku jual diri, Mbak aja jual diri sekarang. Kurang ajar kamu ya. Dasar ada nggak tahu diri. Mbak doain ya, jualan kamu nggak laku, bangkrut sekalian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Farah. Ada apa sih, Bu? Ini Tadi rame banget. Bu Iput abis kena jackpot. Mau lihat nggak fotonya? Lihat. Jackpot. Iya tuh lihat. Keren kan? Astagfirullahaladzim. Mukanya eta teh gara-gara lanjak maneh atuh. Ibu teh di make upin mukanya gelis gitu. Malah siga kunyuk rawun jadi we ibu teh ente jadi mau reunian di mall. Itu di make upin sama Kak Gina? Ya Allah. Tapi kalau saya lihat make upnya sih itu tuh blush on-nya ketebelan jadinya kayak badut. Lain badut deh atuh si ganyet mah lias monyet. Iya itu tuh karena blush on-nya nggak sesuai sama shade ibu. Ibu mau nyobain nggak blush on dari saya? Saya baru jualan make up. Nih blush on-nya. Nih kalau misalkan ibu pakai ini kelihatannya jadi lebih muda. Parah? Kenapa di tas lu banyak make up juga? Iya Ibu Yeyen, mulai hari ini teh saya jadi reseller make up, rekomendasi dari Kamaya. Nih saya bantu banyak banget bawaan. Ibu mau coba? Bagus-bagus loh make upnya. Nih lihat dulu. Ya udah tuh ibu teh. Etanya mau blush on gitu sama eyeshadow. Boleh. Tapi Farah nih hebat ya, masih muda, semangat banget jualan beginian ya, kerja keras gitu. Alhamdulillah, ya mau gimana lagi atuh Kak Dani, kan aku juga buat bayar kuliah. Hai cantik. Mau kemana? Apaan sih? Gue itu cuma nyapa doang. Cantik-cantik kok jutek sih. Ya udah deh,
Kalau lu nggak mau digoda, gue minta duit dong. Kalau mau duit tuh kerja. Belagu banget sih lu. Gitu aja ceramah. Gue paksa, sini. 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 Tolong! Berhenti. Malik, tolong! Lepasin! Gak usah ikut campur lu. Kamu ngapain? Masih berdengung aja, Ri, kuping gua. Kayaknya karena pukulan tadi. Alhamdulillah ya Allah. Ternyata hasil jualannya di luar dugaan. Kalau gitu, aku pakai uang ini buat bayar kuliah aku besok. Banyak juga nih duit. Bagus. Bisa gunain uang ini buat ngelunasin utang ke rentenir. Mbak balikin dulu Mbak. Mbak jangan kayak gitu Mbak, itu uang hasil jualan aku Mbak, itu aku buat bayar besok kuliah aku Mbak. Pelit banget sih. Nih, lupa ya? Waktu itu aku sampai utang ke rentenir buat apa? Buat bayar kuliah kamu. Buat biaya ibu berobat. Iya Mbak boleh ambil tapi jangan semuanya dong Mbak, itu juga buat modal jualan aku. Gimana kalau kita patung-patungan aja ya Mbak buat bayar utangnya ya Mbak? Patungan? Selama ini aku selalu ngalah sama kamu, terus kayak gini aja minta patungan. Perhitungan banget sih jadi orang. Diam kan sekarang? Gak bisa ngomong apa-apa? Ya elah, cuma segini doang, ternyata kirain banyak. Segitu mah gak cukup buat ngelunasin utang ke rentenir. Terus gimana nih sekarang caranya cari duit yang cepat buat bayar utang? Gunakan cermin ini pada saat kamu bekerja. Cermin itu punya kekuatan gaib. Gunakan itu pada calon korbanmu. Semua orang yang melihat ke dalam cermin itu akan merasa dirinya cantik. Taruh pembungkus cermin itu di dalam laci perhiasan kamu. Maka setiap saat korbanmu bercermin, uangnya juga akan berpindah ke dalam kain itu. Kain itu kain khusus yang berasal dari kain kafan dari orang yang sudah meninggal. Bu, mau kemana Bu? Mau ke salon, soalnya ada kondangan di kampung sebelah. Ngapain ke salon segala? Saya aja yang make upin. Biar nggak repot-repot ke salon, saya make upin langsung di rumahnya Ibu. Kak, saya dengar gosip dari Bu Yayan dan Bu Iput. Katanya nggak bagus, nanti malah buang-buang uang saya. Itu sih Ibu Iput aja sama Ibu Yeyen yang referensi makeupnya tuh beda style sama makeupnya saya. Tapi kalau mukanya Ibu nih saya lihat-lihat bisa pas nih sama style makeupnya saya. Gini. Kalau misalnya Ibu nggak puas sama hasil makeup saya, gratis. Gimana? Boleh deh, boleh. Kita mulai ya. Ibu pegang cerminnya, biar nanti bisa langsung dilihat hasil makeupnya di sini. Kalau misalnya ada yang kurang cocok, langsung bilang stop. Kok dibungkus kain putih gitu? Sepertinya kayak kain kafan. Ibu, ada-ada aja deh. Ini cermin kesayangan saya, Bu. Saya bungkus pakai kain putih biar nggak cepet kotor, biar nggak lecet. Dilihat ya Bu cerminnya. Nah, udah selesai. Ih, makeup kamu tuh ternyata cocok banget ya. Bagus banget buat muka saya.
Ternyata efek cerminnya langsung mempan. Gak salah aku ngelakuin pesugihan. Dandan-dandanan. Lagi main dandan-dandanan begono. Ya ele, emang lu mau ngikut manggung lenong Betawi di mana begono mukanya celemotan jadinya. Apanya yang cakep kalau begono? Lu bisa dandan sendiri kalau begitu mah nih gua ajarin. Lu buka tuh aplikasi entup-entup. Lu dengerin dah tuh tutorialnya bagaimana lu dandan diri. Makeup Mbak Gina itu cocok banget loh buat saya. Masa iya? Iyalah. Begono ya. Ini deh Bu Yeyen. Bu Yeyen mau nggak saya make upin? Kagak dah gue udah kapok. Saya kasih diskon. Nih, kalau misalnya nggak puas, nggak sesuai sama seleranya Bu Yeyen, nanti hasilnya gratis deh. Lu tuh jangan suka bahas gratis-gratis begono sama gua. Kalau gini kan jadi gua. Ayo dah, gas. Pindah lu, pindah. Sini. Ini Bu kacanya. Nih, Ibu Yeyen pegang kacanya biar bisa lihat hasilnya langsung. Nanti kalau nggak suka langsung bilang stop. Hati-hati Mas. Di sini banyak anak-anak. Iya mohon maaf, tadi rem motor saya blong. Ya udah, sebaiknya sebelum berpergian diperiksa dulu. Supaya tidak membahayakan yang lain. Ya, makasih ya Mas ya. Hati-hati ya. Saya pamit ya. Iya. Ini. Dek, kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Nggak luka kan? Ya Allah. Ini. Kamu nggak apa-apa? Enggak, aku nggak apa-apa. Kalau main kamu tuh hati-hati, jangan ke jalan ya. Dia ambil bolanya. Hati-hati ya. Jangan main di jalan lagi. Tangan kamu, Ai. Enggak apa-apa kalau ini paling cuma bengkak sedikit aja. Aku lihat dulu. Ya. Ku kan setia sampai nanti, sampai nyawa lepas dari raga. Ku tetap menunggu kamu, malaikatku tak bersayap. Aku butuh kamu, ku tunggu dirimu. Zidan, Aini. Malik. Semoga aja Malik gak ngelihat waktu Zidan lagi pakai kekuatannya untuk ngobatin aku. Zidan ngapain pegang tangan Aini? Dan kenapa Aini kelihatan biasa aja? Loh, kamu kok udah keluar dari rumah? Kamu kan hari ini harus ketemu donatur Ai, jadi biar aku antar aja ya. Ya ampun, kamu gak perlu repot-repot nganterin aku. Aku bisa sendiri kok. Atau aku bisa diantar juga sama Zidan. Kayaknya ini emang maunya diantar Zidan, bukan sama aku. Nah, nih. Lihat dulu di cermin. Beneran ya? Ih, ternyata makeup kamu cocok banget ke saya. Cantik banget. Saya suka. Aku mau juga dong di make upin. Boleh. Silakan. Makasih ya Ibu Peggy ya. Nih pegang kacanya ya Bu. Makasih ya. Kamu udah mau nganterin aku ketemu sama donatur. Iya, sama-sama ini. Tapi maaf, aku kayaknya cuma bisa nganterin kamu sampai di sini. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa kok, lagian kan yayasan juga udah dekat. Ya udah kalau gitu. Aku permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Kok aku kayak ngelihat sesuatu di cermin itu ya? Ay, kamu mau ikutan di make upin juga? Bisa sih, tapi nganterin nih, gak apa-apa? Enggak, aku cuma mau lihat aja. Tadi kebetulan lewat soalnya. Oh, iya nggak apa-apa, Ay. Ya udah kalau gitu, Bu, aku pamit dulu ya. Iya, Semangat kerjanya. Iya, makasih, Ay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Farah? Kamu habis di make up juga sama Mbak Gina? Oh, enggak. Tadi aku cuman ngeliat aja kok di situ. Kayaknya warga cocok banget ya sama makeup kakak kamu. Makasih, Dan. Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, Dan. Aman kok. Cuman tadi badan saya sempet agak nggak enak aja. Sesuatu yang terjadi itu pasti datang untuk maksud tertentu. Tugas kita adalah mencari tahu apa sebenarnya tujuan dari maksud yang terjadi selama ini. Kenapa Zidan ngomong kayak gitu ya? Berasa dia tahu aja apa yang barusan aku alamin. Terus kenapa ya Zidan bisa selalu muncul tiba-tiba gini? Kemana Zidan? Kak ini? Kakak kenapa? Enggak, tiba-tiba aku keingat sesuatu. Apa artinya vision aku barusan ya? Farah, akhir-akhir ini di rumah kamu sempat ada kejadian yang aneh gitu nggak? Nggak ada. Ya udah pokoknya nanti kalau ada apa-apa, kamu bisa ngomong sama aku ya. Iya Kak ini. Beneran ada nggak ya uang yang dijanjiin sama dukun itu? Wow, aku sekarang beneran jadi orang kaya. Kak Gina? Getin aja deh. Itu siapa kok banyak banget? Kenapa nggak sopan banget? Kalau mau masuk kamar orang tuh ngetok dulu, kek. Tapi itu uang siapa Mbak? Kok banyak banget? Ya uang aku lah. Hasil kerja aku. Kenapa? Hah? Ya udah, keluar. Keluar. Mbak, aku keluar. Mbak, aku nanya. Ih, kepo banget sih jadi orang. Sedap banget, laris manis. Ini kenapa ini mukanya ditekuk-tekuk begitu? Ah? Dari jauhan sudah terlihat kegundahan hatinya nih sepertinya nih. Atau lemes nih belum sarapan? Sarapan dulu nih ajak nih. Dari tadi gaya yang teh begini, cicing wae, repeh wae, cerik di jalan ge, tapi ditanya teh ente nyautin. Kenapa tuh Yen? Ya kenapa cerita? Yen tuh habis kemalingan, tahu kagak? Duitnya yang hilang. Ya Allah. Maksudnya yang teh maling? Lu tahu kagak? Yang hilang itu duit gue 3,5 juta. Tapi rumah gue masih rapi. Kayak kagak kehilangan, begono kayak kagak kemalingan. Kok serem banget ya Bu Yayan? Lagian Bu Yayan juga ngapain nyimpen duit banyak-banyak di rumah?
Antum bukannya niat nyimpen duit di rumah. Gue abis dari ATM tarik tunai. Sebab nih gue lagi COD-an mau beli emas begono. Olo Yen. Ibu teh turut prihatin atunya. Teu naon duit mah bisa dicari, nu penting mah Yayan masih ada gitu henteu dicuri. Lah ini kenapa nih? Kok mukanya bete begini? Duit saya Dan tiba-tiba hilang 5 juta. Baik banget. Padahal Maya rumah saya kagak kelihatan abis dimaling, masih rapi semua. Kok sama kayak Bu Yayan ya? Itu sama banget. Waduh, nggak bener nih. Berarti beneran ada maling nih di kampung kita. Wah, kalau gitu ntar malam saya sama warga yang lain perketat ronda dah di kampung ini. Aku ngerasa ada kekuatan gaib di sekelilingnya Gina. Aku sempat ngelihat cermin yang selalu dibawa-bawa sama Gina. Apa sumbernya dari cermin itu ya? Kayaknya aku harus nyari tahu soal ini, Zidan. Kamu harus tetap hati-hati ini. Paling enggak harus ada seseorang yang nemenin kamu. Malik misalnya? Enggak. Aku nggak mau libatin Malik lagi. Aku nggak mau dia sampai terluka gara-gara aku. Aku nggak mau kejadian kemarin tuh keulang lagi, Zidan. Aku ngerti dengan kekhawatiran kamu. Tapi tetap aja, itu terlalu bahaya kalau kamu sendirian ke sana. Nanti coba aku pikirin deh pakai cara lain. Saatnya memandikan cermin ajaib ini. Biar kekuatannya tetap terjaga dan selalu bisa mendatangkan kekayaan buat aku. Bagina? Mbak ngapain nyuci cermin tengah malam kayak gini pakai lilin? Ri, akhir-akhir ini banyak uang warga tuh pada kemalingan. Cuman anehnya, rumahnya kagak ada tanda-tanda kemalingan. Ngerti gak lo maksud gue? Ya berarti mulai besok kita harus perketat penjagaan dan gitu aja. Mulai malam ini, Ri. Kalau misalnya ketemu tuh maling, langsung tangkap, beri. Jangan sampai kasih ampun. Ya tapi nggak boleh anarkis gitu juga. Situ belum kita. Gue ngerasa kayak ada hawa-hawaannya nih, Ri. Hawa-hawaannya gimana maksudnya? Ri. Apa sih, Dan? Kayaknya dari arah rumah Mbak Gina dah. Mending kita cabut aja deh nih. Kalau misalkan aneh ya kita cek dulu aja. Ayo cek yuk. Lu aja sana sendiri tuh. Sana. Dan. Gila. Apa jangan-jangan uang yang kemarin Mbak dapetin banyak itu ada hubungannya sama apa yang Mbak lakuin sekarang? Kok saya ikut campur deh? Nih, gara-gara cermin ini nih. Gak perlu capek-capek lagi kerja. Istighfar Mbak. Apa yang Mbak lakuin sekarang itu sama aja Mbak kayak menjatuhkan Allah, tau nggak? Aku nggak bisa diem aja. Aku bakal laporin semuanya ke warga. Enggak gini ya. Produk yang dijual sama Farah itu nggak mungkin produk abal-abal. Karena aku tahu sama sellernya, aku tahu sama orang yang ngejual produk itu ke Farah. Dan itu produknya asli, nggak mungkin produk itu berbahaya. Aku kenal kok teman aku. Aku harus gimana ya biar Mbak Gina sadar? Farah? Ini
Kamu lagi mikirin apa kok ngelamun gitu? Aku perlu cerita nggak ya ke Kak Aini? Tapi kayaknya jangan dulu deh. Aku nggak apa-apa kok Kak Aini. Cuma tadi aku lagi bengong aja mikirin orderan temen aku. Ya udah kalau kayak gitu aku duluan ya Kak Aini. Ya hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gini, ya ampun ngagetin aja. Gimana? Dapat nggak barangnya? Dapat dong. Pasti berhasil kalau sama gue. Mana? Ini lo yakin barang-barang ini bisa bikin muka jadi jerawatan terus kulit jadi panas gitu? Gue jamin 100% siapapun yang pakai itu mukanya bakalan hancur. Ya udah Gin, kalau gitu gue pergi dulu ya. Gina. Mai? Kamu lagi ngapain di sini? Oh, habis beli barang ya? Enggak, ini hampers. Tadi habis ngambil hampers. Oh iya, nanti kamu bisa make upin aku nggak ya di yayasan aja? Oh, bisa. Nanti aku mau make upin Ibu Iput sama Ibu Yayan dulu. Nanti dari situ aku langsung ke yayasan ya. Boleh. Untung aja Maya nggak dengar obrolan kami tadi. Pokoknya jangan sampai ada orang kampung yang tahu kalau aku beli makeup abal-abal buat fitnah Farah. Yaudah aku permisi dulu ya Maya. Oh ya udah kalau gitu sampai ketemu nanti. Iya. Gina, ini teh beneran rarai ibu teh meni mencrang gitunya. Kamu teh meni pinter pisan atuh Gina ngamek apa nana ibu teh jadi gelis. Nih kalau Bu Yayan gimana? OMG alias oh my god, muka gua jadi menjilak begono, cakep banget gua ya ele. Secara di tempat hajatan nanti tuh ya bakalan ada mantan gue. Nah kalau dia ngeliat gue cakep begini kagak bakalannya tuh dia ngejek gue. Yang ada dia minta balikan nanti. Siapa dulu yang make upin? Gina. Cak emang lu. Hah? Gina? Gue lihat-lihat itu make up lu baru semua ya? Iya Bu Yayan, ini beli di Farah. Ya hitung-hitung bantuinlah jualannya. Begitu emang kudunya. Kalau empok sama adek kudu akur. Kudu saling bahu-membahu, tolong-menolong, begono. Bener pisan atuh Gina, apa kata Yeyen gitunya. Sesama saudara teh kudu saling support biar maju bareng-bareng, sukses bareng-bareng gitu. Lihat aja, nanti habis ini pasti nama Farah hancur di depan warga-warga. Ya udah ini ibu-ibu udah pada cantik kan ya Bu? Saya pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo Yen, selfie-in. Cheese, 2 julid. Oh ya, Mai, kamu hari ini jadi pergi kan ke gathering Katara donatur? Jadi dong. Ini aku lagi nungguin Gina, soalnya aku mau di make upin gitu ya. Selain buat nyenengin donatur kan siapa tahu dapet jodoh. Oh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai. Gin. Gimana Mai? Udah siap? Udah nih langsung aja di sini aja kali ya? Oh di sini? Oke. Berarti aku ambil kursinya. Iya, pakai aja nggak apa-apa. Nih, kamu pegang cerminnya biar kamu bisa lihat langsung. Nanti kalau ada kurang-kurang bilang aja ya Maya. Itu cerminnya unik banget. Kamu beli di mana? Apaan sih ini? Kepo banget deh. Beli di temen aku, Ay. Oh,
Temen kamu jualan barang antik-antik gitu. Mungkin kali ya. Karena menurut aku itu sih bukan barang antik, tapi aku beli karena cerminnya bagus aja. Oh. Kelar aja, muka aku udah cantik banget ya. Bagus, Ay. Semoga aja setelah udah diperketat nih keamanan ronda kita ya, kagak ada maling lagi ya. Iya, tapi kita terus tetap tuh hati-hati, waspada gitu. Yang penting kan kita tetap patrol. Yen kumaha ieu rarai ibu teh atunya. Kenapa pada ngedumel aja nih? Pakai nanya lagi, lu kagak lihat nih? Oke gitu pada merah-merah begini, udah kayak sekutang kebanyakan mutiara. Oh, siga kayak perbus gitunya. Padahal ya, lu tau kagak? Tadi di tempat hajatan ada mantan gue juga tuh. Dia lihat muka kita habis didandanin sama si Gina, bukannya cantik malah kayak begini. Kan malu, harga diri gue udah hilang kalau kayak gini. Seperti namanya gara-gara eta make up nasi Gina gitunya banget kita teh jadi kayak begini gitu. Soalnya teh ente mungkin gitu kita teh merah-merah berjamaah lamun teu penyebabna teh sama gitunya Yen. Sama tidak. Makanya. Merah. Tadi diobatinnya gimana tuh? Ditiup-tiup gitunya ngarah dingin sedikit. Ah, mudah-mudahan cepet sembuh ya. Ya kita cabut. Yuk. Kagak ada perhatiannya lu. Semoga cepet sembuh. Ya, bener-bener sekate-kate nih bocah ya. Pakai abu gosok, pakai abu Belum gosok. aja lu gua temenin ronda pakai muka begini lu. Hai. Zidane itu siapa sih? Zidane. Aku udah pernah bilang sama kamu gak sih? Kalau Zidane itu udah kayak malaikat buat warga di kampung sini. Dia selalu bantuin orang-orang tanpa pandang bulu. Dia selalu nyelamatin aku. Yang paling lucunya tuh dulu dia sempat jadi kurir almarhumah ibu aku. Almarhumah ibu aku dulu punya catering makanan. Jadi dia selalu bantuin ibu aku untuk nganterin makanan ke tetangga. Tapi lucunya dia nggak pernah mau dibayar. Makanya sampai ibu aku tuh kayak greget banget sama dia. Akhirnya sama ibu aku cuma dikasih makanan. Kamu suka ya sama dia? Ya aku suka lah sama Zidane. Siapa sih orang yang gak suka sama Zidane di kampung sini? Apalagi dia itu udah kayak malaikat pelindungnya warga di sini. Aku tahu aku sama Zidane berbeda. Tapi aku tetap harus akuin kalau aku kagum banget sama dia. Terlepas dari dia itu siapa. Ternyata Aini sebegitu sukanya sama Zidane. Banget deh. Kenapa, Mai? Nih, kalian lihat nih, muka aku nih masa merah-merah kayak gini. Terus tadi aku ketemu sama donatur, ketemu sama tamu-tamu lain, mukanya kayak gini. Kok bisa muka kamu merah-merah kayak gitu? Iya makanya, nah aku yakin banget ini pasti gara-gara makeupnya Gina. Aduh, gak bisa dibiarin nih Gina nih, aku harus samperin dia deh. Bentar ya, assalamualaikum. Maya, waalaikumsalam. Ya ampun. Ini dia nih pelakunya nih. Sebenarnya lu bisa kagak sih dandanin kita? Mana teh Gina apa kau namanya kudu tanggung jawab sia sok rek dikumahakeun ieu rarai iput nepi ka ruksak ieu nya. Hei Gina, kamu apain muka kami? Put, ternyata bukan cuma muka kita yang dibikin belang-belenteng begini. Kita teh berjamaah atuh bareureum mengeutanya siga kunyuk raun. Bener-bener lu kudu tanggung jawab lu kalau kayak gini lu. Gina,
Kamu balikin ya muka cakep kita. Kalau enggak, kita laporin lo Gina. Loh. Ini bukan salah aku dong. Aku kan cuma make upin aja. Ya kalau muka kalian semuanya kayak gini ya mungkin karena produk make upnya. Maksud mana teh kumaha? Produk make upnya kan baru aku beli di Farah. Iya juga tuh Put. Pan tadi gua kate, tuh make up lu masih pada baru semua begono. Jadi ini teh yang harus bertanggung jawab teh si Farah gitu. Kalau gitu kita datengin Farah, kita minta tanggung jawab. Setuju? Ya udah yuk. Setuju. Ayo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gina. Kak Maya? Kenapa, Kak? Muka kakak kenapa? Iya ini makanya justru itu aku kesini mau cari kakak kamu Gina. Mana kakak kamu? Tuh lah, siapa? Itu kenapa bukannya? Gak usah pakai nanya lo, ah? Hasil ulah dari dagangan lu nih. Tanggung jawab lu Farah. Kita teh udah ngira kamu teh orang baik gitunya. Ternyata kamu teh ngeracunin kita dengan produk yang kamu jual. Tinggal liat banget ibu teh makin kirut, makin kisut, makin barem siga kayak Prabu siga kunyuk rawun aing teh gara-gara make up maneh teh. Hah, bener tuh. Astagfirullahaladzim, ibu-ibu. Aku nggak tahu apa-apa maksudnya. Maksudnya gimana sih? Dia pakai nanya lagi. Nih, Gina bilang dia beli make up sama lu buat dandanin kita. Nah, lihat nih hasilnya mukanya. Astagfirullahaladzim. Mbak aja nggak pernah beli make up di aku loh, Mbak. Ini kenapa? Ini bisa jadi kayak gini, kenapa? Kamu bilangnya gitu sih? Kan kamu sendiri yang promoin dagangan kamu. Katanya hasil jualannya tuh mau buat bayar kuliah. Ya makanya aku nggak tega lah. Ternyata produknya laba-laba. Sekarang Mbak nggak tahu lah nih sekarang harus gimana. But ini mana yang bener sih? Enggak gini ya. Produk yang dijual sama Farah itu nggak mungkin produk abal-abal. Karena aku tahu sama sellernya, aku tahu sama orang yang ngejual produk itu ke Farah. Dan itu produknya asli, nggak mungkin produk itu berbahaya. Aku kenal kok teman aku. Pokoknya mata hayang nyahonya sahanu salah kalian teh kudu tanggung jawab sia. Awas ya. Awas ya. Mbak itu benar-benar keterlaluan ya, Mbak. Sekarang Mbak fitnah aku depan warga. Sejak kapan Mbak beli make up aku, Mbak? Ya kalau menurut kamu Mbak beneran nggak beli make up di kamu, ya bilang aja ke warga-warga. Apa susahnya sih? Mbak itu bener-bener jahat ya. Mbak sadar gak sih apa yang Mbak lakuin itu udah salah? Mbak itu udah menyekutu Allah, tau gak? Sekarang aku gak akan tinggal diem, Mbak. Aku mau laporin semua ke warga. Lagi sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malik, ada apa? Kalian berdua baik-baik aja kan? Kayaknya saya lihat tadi Farah pingsan. Gak ada yang pingsan di sini. Oh tadi Farah itu cuma syok aja karena dia dikomplain sama warga-warga. Katanya
produk jualannya tuh laba-laba. Yakin kalian berdua baik-baik aja? Seriusan, masa aku bohong sih? Buat apa bohong coba sama kamu? Ya udah, kalau gitu saya permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Gin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Gin. Ngapain datang sini? Saya mau ketemu sama Farah. Tadi siang udah janji ya mau beli parfum. Katanya langsung aja datang ke rumah. Farah udah tidur. Ya Allah, kasihan banget. Cuman tadi katanya sih kalau misalkan dia udah tidur, minta tolong Mbak Gina buat bangunin. Boleh Mbak? Gua hipnotis pakai cermin lagi aja deh si Dani. Loh, ini kalian ngapain pada di sini? Mai, loh kok kamu balik lagi? Kamu habis dari tempatnya Gina kan? Kenapa kamu nggak langsung pulang aja? Ini juga tadi Fahri habis ngasih donasi dari titipan temennya. Ini aku mau ngambil file yang ketinggalan nih. Terus tau nggak? Ternyata yang jadi korbannya Gina tuh bukan aku doang. Tadi ada beberapa warga yang datengin rumah Gina karena mereka mukanya sama juga, merah-merah juga kayak aku. Mereka minta pertanggungjawaban. Bu Yayan, Bu Iput juga. Mai, tapi itu muka kamu merah banget. Kamu ke dokter ya, saya anterin. Gak apa-apa kok, ini tinggal disalepin aja. Aku ada kok salepnya di rumah. Serius, tapi itu merah banget loh di bagian sini. Kayaknya ada yang khawatir banget ya sama Maya. Aku harus porotin si Dani. Dia kan usaha jualan sayur sendiri. Pasti duitnya banyak. Dan itu ATM-nya. Kamu ambil semua uang kamu, terus kasih semuanya ke aku. Ayo. Dani. Kok gue di sini? Astagfirullahaladzim. Kok lu Dan? Tadi perasaan gue sama Mbak Gina mau ketemu si Farah. Dan sebaiknya sekarang kamu pulang dan perbanyak ibadah, perbanyak berdoa, ya. Aneh. Loh. Kok Dani malah pulang sih? Siapa sih orang ini? Kamu tuh siapa? Nggak penting aku ini siapa. Sebaiknya kamu hentikan semua perbuatan buruk kamu selama ini. Jangan sampai suatu saat nanti semua perbuatan itu kembali kepada diri kamu sendiri. Siapa sih orang itu? Kenapa gendam aku hilang sama orang kayak gitu ya? Sayur seger-seger, Masya Allah. Mbak Gina, belanja Mbak. Tuh masih seger-seger semuanya. Oh iya Mbak, semalam kan saya ke rumah Mbak tuh mau ketemu sama Farah. Terus, habis itu saya ngapain ya? Kok saya lupa Ya kamu langsung pulang aja Dan.
Masa sih? Tiba-tiba balik kayak gitu? Iya. Gua coba hipnotis lagi aja kali ya. Buat mastiin kenapa semalam efeknya melemah. Aneh juga sih. Kenapa bisa begitu ya? Tiba-tiba udah di sana aja tuh. Dani, kamu kasih semua uang kamu ke aku ya. Dan, Gina, Ya, Ai, kalian lagi ngapain? kita lagi pacaran. Iya kan, Dan? Ini Bengong-bengong kayak gitu sendirian di depan sini, hati-hati lu. Lagi mikirin apa? Aku kepikiran sama Dani. Tadi waktu aku jalan pulang mau ke yayasan, aku ketemu sama Dani. Tatapan matanya tuh kosong banget. Terus aku juga ketemu sama Gina. Gina bilang katanya kalau mereka berdua pacaran. Seriusan kamu? Sejak kapan? Nah itu aja aku juga nggak tahu. Justru aku nanya sama kamu ya, siapa tahu kamu juga tahu. Tunggu. Tadi kamu bilang Dani kayak tatapannya kosong gitu. Apa jangan-jangan dia kena gendam lagi ya? Bang Bro. Bang Bro. Bari, antosan heula. Kenapa Bu En, Bu Iput? Ini gue mau berbagi nih. Berita terpanas di kampung Mari, Begono. Berita terpanas. Bu En, ini tuh hawanya udah panas, udah gerah. Jangan ditambahin lagi sama gosip yang hot-hot, yang panas-panas gitu. Ulu kasep, Pahri. Atuh kupingkeun heulanya kamu teh jangan suujon dulu gitu. Dengekeun apa kata Yeyen? Bener tuh. Ada apaan sih? Nih kalau kata si Maya, masa Dani pacaran sama si Gina? Masa sih? Masa pacaran sama Gina? Kalau gue pikir-pikir nih Bang nih, aneh aja Begono. Tiba-tiba si Dani kecintaan banget tuh sama si Gina. Ulu Yen, apa yang kamu bilang teh bener atunya sarua yang di pikiran Iput ge gitu. Kalau si ada nih waras gitu boleh memilih, dia teh pasti milih nate si Parah, lain milih si Gina gitunya. Jadi begitu, secara si Parah itu beda jauh sama si Gina. Baik dia mah, anak kuliahan, terpelajar babang. Bener pisan atuh Yen, ieu mah pasti aya sesuatu nu teu beres gitu, aya nu janggal. Aku harus cari korban lain. Biar duit aku jadi banyak. Kalau duit banyak kan bisa ngilangin stres ngadepin adik sendiri. Gina, gua mau tanya sama lu. Lu jawab jujur ya. Lu apain tuh si Dani? Bisa-bisanya kok dia pacaran sama lu? Ini kok pada heboh banget ibu-ibu. Ini bukan urusan kalian. Saya mau pacaran sama Dani kek, mau sama Malik, mau sama Fahri, mau sama Om ataupun siapapun itulah. Bukan urusan kalian berdua. Bukan anaknya kalian berdua juga kan? Lu jawab yang bener kalau ditanya. Lu jawab kalau ngalor ngidul ngetan ngulon bikin gue bingung aja. Lu pakai ilmu hitam kan? Ngaku lu. Sok ngaku sia teh. Kalian berdua harus ngikutin semua permintaan saya. Oke? Sekarang
serahin semua uang yang kalian punya. Ayo. Nih ibu-ibu suka berisik banget di kampung sini. Gimana kalau aku bikin mereka diem untuk selamanya? Kalian haus? Biar segar, kalian nyebur ke sumur. Bu Hen, Bu Iput. Ih, Babang. Kasep, naon di dieu? Ngapain kita ada di mari, Bang? Ih, kunaon kita teh aya di dieu atuh Yen? Kita teh mau nimba air? Kayak kita mau main cici putih di mari nih. Udah. Kita pergi dari sini sekarang. Kemana? Mana, Bang? Udah. Di traktir? Hah? Hayo tuh, udah lama kita nggak di traktir sama Babang. Saya butuh kekuatan yang lebih, Mbah. Biar kekuatannya semakin permanen. Agar efek cermin ini jadi permanen, maka butuh tumbal. Nyawa manusia. Ya udah, kita lakuin, Mbah. Bagus. Siapa yang mau kamu korbankan? Saya butuh foto orangnya. Ini, adik saya, Farah. Astagfirullahaladzim. Kenapa tiba-tiba mati lampu? Ini. Jidan aku mau ke tempatnya Farah. Aku ngerasa ada hal yang buruk akan terjadi sama Farah. Soalnya dia sama sekali nggak ada kabar. Aku juga ngerasain hal yang sama. Apa jangan-jangan ada hal buruk yang terjadi? Tadi sih Malik ngikutin Mbak Gina. Ya semoga aja sih dapat petunjuk. Ya udah, kita masuk aja ke dalam sama-sama, ya. Itu Farah. Ayo. Farah. Bisa kayak gini? Ada yang mau bunuh aku ini. Ini, sebaiknya kamu bawa Farah pergi dari sini sekarang. Iya, kita keluar dari sini dulu ya. Aku bantu kamu, ayo. Hati-hati ya. Mbah kenapa, Mbah? Ada kekuatan besar yang membalikkan energi kita. Ini bukan kekuatan biasa. Malik? Saya udah ikutin kamu dari tadi. Kamu udah kelewatan, Gina. Saya tidak akan nyangka kamu akan bersekutu dengan iblis seperti ini.
nggak bisa ya seenak-enaknya nasihatin saya. Kenapa kamu pecahin cerminnya? Mbah, sekarang cerminnya pecah. Ini gimana, Mbah? Kalau cermin itu sampai pecah, bahaya besar akan mengintaimu. Kamu udah terjerumus terlalu jauh, Gina. Sadar, sebelum semuanya terlambat. Diam kamu. Gina, saya mohon tobat. Allah pasti tolong kamu, kasihan Farah. Kenapa kamu pecahkan cerminnya? Kamu harus bayar semuanya. Memang seharusnya kamu tidak mengajak siapa-siapa untuk menyekutukan Allah. Cih, setan dengan ucapanmu. Kamu sudah mengacau. Kamu nggak akan lolos. Kak ini, Kak Zidan tadi kemana kok dia buru-buru banget? Kita mau nolongin Malik, makanya Zidan nyusul Malik ke sana. Ya, kalau ada hal buruk yang terjadi, Zidan bisa bantuin Malik di sana. Ya Allah, gua duit apa, pokoknya apa udah hilang di kantong gua. Dani, bapak, ibu-ibu. Hai, Farah. Aku sama warga yang lain kenapa ya? Kok kayak orang kehipnotis gitu pas abis ketemu Mbak Gina? Itu semua tuh karena Mbak Gina. Jadi Mbak Gina tuh udah hipnotis kalian semua. Astagfirullahaladzim. Gina. Saya mohon banget, tolong selamatin Mbak Gina ya. Karena dia satu-satunya keluarga yang saya punya. Yaudah Farah, kita semua harus cari Mbak Gina sekarang ya. Dan tadi tuh Malik sempet chat aku. Aku tahu di mana tempatnya. Kita pergi sekarang ya. Ayo. Waduh, bisa-bisanya. Kamu akan dijadikan tumbal untuk mengembalikan kekuatan cermin. Sudah kamu rusak. Gina tuh, Bang. Iya tuh dia. Mbak Gina tuh. Mbak. Astagfirullahaladzim. Mbak Gina. Farah, coba cek Farah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Mbak. Sekarang kamu udah gak bisa kemana-mana. Kamu harus mempertanggungjawabkan kejahatan yang udah kamu perbuat. Malik, kamu baik-baik saja. Alhamdulillah, Allah masih jagain saya. Sejak kapan kamu di sini? Apa jangan-jangan kamu udah ada dari tadi tapi nggak bantuin saya ngelawan dukun ini? Maaf Malik, saya datangnya terlambat. Saya nggak tahu kamu bakal percaya cerita ini atau enggak, tapi tadi ketika saya lagi ngelawan dukun ini, saya ngerasa seperti ada kekuatan yang dahsyat. Saya juga nggak tahu datang dari mana. Mungkin saja kamu mendapatkan kelebihan ketika kamu mengalami kecelakaan pada saat itu. Dan kalaupun benar, semoga kamu bisa menggunakan kelebihan kamu itu untuk kebaikan. Supaya akan banyak orang yang bisa terselamatkan. Kamu benar Zidan. Mungkin ini memang pertanda supaya aku bisa lebih banyak menolong orang. Semoga kamu bisa amanah dengan kekuatan itu, Malik. Semoga kamu bisa terus melawan kejahatan manusia dan setan di dunia ini. Dan semoga kamu bisa melindungi Aini. Maafin aku ya Mbak. Aku gak bisa nyelamatin kamu. Terus gimana dong duit yang udah diambil Gina? Aku akan ganti semuanya Bu. Aku akan jual rumah aku. Dan aku akan nutupin semua utang-utang yang udah Mbak Gina lakuin. Bapak Ibu, kita selalu harus ingat, kesyirikan itu dosa yang tidak bisa ditawar. Mungkin emang kelihatannya bisa membuat kita bahagia di dunia ini. Kita bisa kaya, kita bisa sukses. Tapi azab yang akan kita dapatkan nanti di akhirat itu akan lebih pedih. Jadi jangan pernah kita menjual keimanan kita hanya demi kesenangan yang sifatnya hanya sementara.